wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Saya baca salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kembang melati begitu indah, di tengah taman bagai hiasan. Harum Ramadan terasa sudah. Mari kita saling bermaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidukhuli syahrul Ramadan, syahrul mubarak, alladzi unzilat fihil malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli syahru Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda kita tercinta, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah berkahkan ilmunya. Allah berkahkan rizkinya, sehingga bisa terus mendampingi, membimbing kita dan selalu ridho kepada anak, mantu, cucu dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Kakak, adik, ipar, ponakan, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Minggu terakhir di bulan Sya'ban ini, yang insya Allah 3-4 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan Al-Mubarak.
Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insya Allah kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kakak, adik, umi tercinta, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Dan menjelang Ramadan, tentunya kita berharap mudah-mudahan taklim kita, kumpulnya kita di tempat yang berbahagia ini senantiasa Allah jadikan wasilah, panjangkan umur kita, berkahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika beberapa hari lagi kita akan datang bulan suci Ramadan, Masya Allah, hawa-hawanya udah berasa ini, ya, wangi-wanginya udah tercium, ya, tuh biasa. Ketimun suri udah mulai banyak nih, ya, timun suri udah mulai pada dipanen. Tadi kita lewat Kembangan kiri kanan tuh timun suri udah mulai ada yang dipanen, ya. Pohon aja, buah-buahan saja begitu luar biasa gembiranya menyongsong bulan Ramadan. Apalagi kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita senang, pasti kita gembira. Karena alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah, kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Waktu di bulan Rajab kan kita doa tuh ya. Apa tuh doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi di waktu mau masuk bulan Rajab saja kita berdoa sama Allah, ya Allah berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Dan pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Saking kangennya, saking rindunya, saking berkeinginannya tuh udah 2 bulan sebelumnya kita sudah mohon sama Allah, pertemukan ya Allah dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Kata Nabi, man fariha bidukhuli syahrul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang hatinya gembira karena akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Alhamdulillahirabbil. Betapa Rasulullah berjanji, betapa Islam begitu indahnya, hati kita senang saja mau datangnya Ramadan, Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Apalagi setelah kita masuk Ramadan, kita bisa isi dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita belum bicara masalah Ramadan. Kita ingin bicara apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan nih sebelum kita masuk Ramadan. Persiapan Ramadan. Supaya Ramadan masuk kita memang sudah siap. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagai persiapan kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, supaya Ramadan tahun ini tidak sia-sia. Supaya Ramadan ini berhasil kita. Supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Supaya nanti keluarnya Ramadan dari ibadah kita, kita mendapat trofi yang namanya la'allakum tattaqun. Karena kan itu tuh trofinya. Hadiahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, nih sebelum kita masuk Ramadan,
kita harus perbaiki terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Dengan cara kita bertaubat atas segala dosa dan kesalahan dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuh. Bersihin diri kita nih dari dosa-dosa kita kepada Allah. Yang mungkin 11 bulan kemarin sholat kita lalai. Yang mungkin 11 bulan kemarin kita banyak maksiat kepada Allah. Yang mungkin 11 bulan kemarin banyak perintah Allah yang kita abaikan, larangan Allah malah kita kerjakan. Artinya diri kita punya dosa dan kesalahan kepada Allah. Orang mau sholat saja harus berwudu, bersuci. Nggak bisa wudu, tayamum, membersihkan diri supaya menghadap Allah kita dalam keadaan bersih. Begitu juga di bulan Ramadan, ketika kita ingin ibadah dalam bulan suci Ramadan, yang pertama harus kita lakukan, bersihin diri kita nih dari dosa dan kesalahan. Apalagi bisa kita lakukan sholat sunnah taubat. Wah, ya, sholat sunnah taubat. Kita mohon ampun, istighfar banyak-banyak kepada Allah, supaya dosa kita kepada Allah bersih nih. Ya, Ramadan kita dalam keadaan bersih. Kenapa? Dosa dan kesalahan kita sudah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kita punya dosa nggak sama Allah nih? Punya dosa apa kagak? Kalau punya dosa, cara membersihkannya kita harus nyok, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perbanyak kita istighfar kepada Allah. Minimal kalimat istighfar itu yang kita baca berulang-ulang kali. Syukur kita bisa membaca Sayyidul Istighfar berulang-ulang kali lebih utama. Minimal banyak istighfar. Supaya apa? Kepada Allah dosa kita diampuni. Hablum minallah, kita bagus. Apa yang kedua? Hablum minannas. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Minta maaf. Salah kalau kita berpikir, ntar saya mah minta maafnya sama manusia kalau habis lebaran, Idul Fitri. Apakah Idul Fitri waktunya untuk kita saling bermaaf-maafan dengan sesama manusia? Bukan. Idul Fitri tempat kita gembira merayakan pesta kemenangan. Tanda kita sudah berjuang berhasil ibadah selama 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Memerangi hawa nafsu setan. Keluar kita sebagai pemenang. Baru kumandangkan takbir. Kita merayakan kemenangan kita. Yang seharusnya kita perbaiki hablum minannas sebelum masuk Ramadan, minta maaf kepada sesama manusia sebelum Ramadan, supaya masuk Ramadan, dosa kita kepada Allah udah bersih, dosa kita kepada sesama manusia juga bersih. Nih kita kumpul terakhir, saling bermaaf-maafan. Kalau yang selama ini mungkin hati kita ada ganjelan, kalau selama ini kita mungkin terkadang baik kepada manusia suka berburuk sangka, kalau kita selama ini mungkin sering berbuat jolim kepada manusia, minta maaf, temui, saling bermaaf-maafan. Supaya apa? Dosa kita kepada manusia, Allah ampuni dia kesalahannya. Hablum minallah bagus, hablum minannas baik. 2. Baik kakak, adik, ponakan, wabil khusus umi kita tercinta, yang senantiasa kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa persiapan yang ketiga ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan? Yang ketiga adalah pelajari
tentang tata cara pelaksanaan ibadah Ramadan. Kuasai ilmunya. Kenapa kok kita ibadah harus pakai ilmu? Iya. Karena Ahmad Ibn Ruslan dalam kitab Jubatnya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Suatu amal kalau kita kerjakan tapi tidak kita landasi dengan ilmunya, maka ibadah itu tidak diterima, ditolak dia. Nauzubillah min. Kan sayang kita puasa 1 bulan penuh, kita tarawih 1 bulan penuh, pas giran kita minta ganjaran pahalanya, ternyata di catatannya 0. Sia-sia, capek doang, nggak dapat pahala. Inilah yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi ada banyak orang puasa sih puasa, tapi nggak dapat nilai di sisi Allah, nggak dapat apa-apa kecuali cuman rasa lapar dan dahaga doang. Kenapa? Dia nggak paham puasa itu bagaimana. Yang dia tahu puasa ini pokoknya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Cuman itu doang ilmunya. Sah nggak puasanya? Sah. Yang penting dia tidak makan, dia tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia puasa, sah nggak puasanya? Sah. Tapi kenapa? Ternyata dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Lagi puasa, bohong jalan terus. Lagi puasa, gibah jalan terus. Lagi puasa, mata tidak dijaga, maksiat terus. Itulah yang kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa, tapi ternyata nggak punya nilai. Kenapa? Dia hanya bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, pelajari dia tuh, ya. Sekarang mah bukan waktunya belajar tentang puasa nih, syarat, rukun, dan sebagainya. Kemarin tuh dikaji tuh, buku udah dibaca, ngaji udah rajin ngaji ya, cuman udah pada tutup ngaji ya. Tuh, 11 bulan kan kita ngaji. Masuk dah tuh bab tentang puasa udah kita pelajari. Bahkan banyak di masjid-masjid yang menjelang puasa ini sebulan sebelumnya didatangin ustadz untuk membahas fikih puasa. Masing-masing udah nyari dah tuh. Ya, alhamdulillah insya Allah kita sudah paling tidak memahami tentang kaidah kaifiatul puasa, tapi juga kita sudah paham tentang apa saja yang larangan-larangan kita lakukan yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, yang keempat adalah yang harus kita siapkan semangat jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Nih, di luar Ramadan kan bacaan Quran kita rajin nih ya. Kalau yang rajin mah, gitu. Termasuk yang bicara juga belum tentu rajin, gitu. Kadang-kala waktunya untuk menyisihkan 5 menit saja buat waktu baca Quran, berat terkadang. Itulah memang godaannya. Karena kata Nabi, hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Kalau kita mau jalan menuju kepada surganya Allah, berat enggak? Berat. Tapi kalau jalan untuk menuju ke nerakanya Allah, indah enggak? Oh, indah. Bayangkan kalau kita baca Quran 5 menit aja kayaknya berat banget. Tapi kalau kita duduk di depan TV, berjam-jam kita kuat. Mana contohnya? Bisa jadi yang ngomong jadi contohnya. Gitu ya. Terkadang begitu kita merasakan. Ya, susah. Berat ketika kita ingin ibadah. Tapi kita bandingkan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai sia-sia, yang gak ada manfaat dan guna buat kehidupan kita. Kok kita bertah berlama-lama? Bayangkan kalau kita baca WA, buka kiriman-kiriman WA dari mana saja. Buka di grup mana saja. Teliti banget satu-satu, kita buka satu-satu, kita baca. Kalau video satu-satu, kita saksikan. Betul. Tapi kalau kalian baca Quran kan 5 menit, sadaqallahul adzim, udah ya.
Itu yang kita rasakan. Nah, makanya masuk Ramadan ini, ayo kita bangun semangat kita untuk membaca Al-Quran, supaya di bulan Ramadan nanti kita lazimkan terus tuh baca Quran. Minimal bisa hatam 1 kali dalam bulan Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari, adanya Quran 30 juz. 1 hari cuman satu juz. 1 juz itu berapa halaman tuh? 10 lembar ya? 20 halaman. Kalau 20 halaman atau 10 lembar, 5 waktu sholat kita kerjakan, 1 waktu 2 lembar aja dah. 4 halaman. Hatam tuh 1 bulan. Ya. Insya Allah, Allah kasih kekuatan kita untuk menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Minimal sekali. Ustaz, saya nggak bisa, Ustaz. Bisanya cuman kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Lah, pelit itu mah. Gitu ya. Walaupun itu bernilai hatam Quran, tapi yang terbaik adalah baca Quran dari ayat pertama sampai ayat ke 6.666 ayat. Hatam kita baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Nah, yang terakhir dah. Ya, yang terakhir apa sih yang harus kita siapkan? Persiapkan materi yang sebanyak-banyaknya. Oh, ya. Apalagi buat para laki-laki ini. Jadi di bulan Ramadan itu kita harus mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Uang belanja tambahin. Gitu ya. Apalagi yang uang belanja yang laki-laki ini punya simpenannya banyak nih. Di rekening yang memang buat cadangan, keluarin. Gitu ya. Perbanyak. Gitu. Keluarin. Gitu. Tuh kalau laki-laki kalau disindir masa itu udah lama memang. Gitu ya. Karena memang seperti itu di bulan Ramadan ini kita harus persiapkan materi yang lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Buat apa? Maaf, bukan hanya untuk sekedar makanan. Kalaupun itu juga siapkan. Maaf, andaikan seumpamanya di luar bulan Ramadan nih, kita beli 1 ekor ayam kan kita potong 16 ya. Wah, kita cacak itu sampai halus. Iya, anaknya banyak. Biar anaknya cuman 5 juga ada 6 orang dipotong 12 biar 2 hari gitu ya. Kalau di luar Ramadan. Daging juga apa? Kita cincang. Oh, 1 kilo kita cincang buat seminggu gitu. Bisa bikin perkedel daging gitu. Yang penting ada rasa-rasanya daging kan gitu. Kalau di luar Ramadan, karena memang uang belanjanya dikasih pas-pasan. Nah, sekarang belanjanya banyakin dikit. Kalau di luar bulan Ramadan kita beli 1 ayam dipotongnya 16, masuk Ramadan 1 ayam potong 4. Mantap nggak? Potong 4 gitu. Jadi dapat 1/4 ayam dibakar. Enak banget kan itu, mantap ya. Kalau di luar Ramadan kita beli 1 ayam potong 16, di Ramadan kita potong 4, belinya jangan 1, belinya 2. Kalau kita keluarga cuman berempat, yang 4 kita makan, yang 4 buat disedekahin. Gitu. Jadi perbanyak belanja, bukan buat kita sendiri. Kita sendiri juga memang harus diperbaiki, baik dari gizinya, dari kualitasnya, dari kuantitasnya, tapi juga dianjurkan perbanyak sedekah dalam bulan suci Ramadan. Katul kita beli ayam 1 potong 4 cukup buat keluarga, belinya 2 potong 8, yang 4 potong bagi buat tetangga. Alhamdulillah. Kalau sayur banyakin kuahnya, bagi tetangga biar bisa makan sayur. Kalau kita bikin kolak, banyakin kuahnya, kasih tetangga kuahnya doang. Kuahnya doang. Masa kasih tetangga kuahnya doang? Jangan ya. Kasih tetangga. Ada musafir jalan, mampir di depan rumah kita lagi neduh. Pas waktunya buka puasa, ajak masuk. Mas, puasa. Ayo, kasih tuh buka puasa. Karena kalau kita memberi makan seseorang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala sebagaimana orang itu yang berpuasa. Dobelkan pahala kita. Ya. Nah, jadi ayo Ramadan siapin materi ini. Jangan mikirin materi buat persiapan lebaran. Baju kita perbanyak, baju kita beli model baru. Terkadang kemarin Ramadan udah belanja ke Tanah Abang. Di pertengahan ada bisikan lagi. Ada model baru keluar lagi. Tawaf lagi ke Tanah Abang lagi. Gitu ya. Diperbanyak beli baju. Jangan. Ya. Jadi perbanyak kita buat menu di rumah ya, perbaiki gizi, kualitas dan kuantitasnya. Tapi juga bisa kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa,
bersedekah kepada tetangga. Ini yang dianjurkan supaya kita bisa memperbanyak pahala. Ya, jadi perbanyak materi, khusus bapak-bapak, tambahin uang belanja yang dikasih ke ibu istrinya. Kalau memang punya simpanan-simpanan yang memang di rekening khusus buat tenaga cadangan, udah deh keluarin. Nah, jangan sampai nanti ditanya bibinya, Mas, ada uang tambahan nggak? Nggak ada, padahal banyak, bohong lagi. Iya, batal pahala puasa. Iya, maka nanti setelah ini boleh bini-bininya nanya, Bang, kata Pak Ustadz kan suruh buka tuh. Suruh buka, keluarin dana cadangannya. Di rekening yang lain ada nggak? Awas, hati-hati bicara bohong, nanti pahala puasanya hilang, gitu ya. Jadi ayo. Itu saja 5 hal yang harus kita persiapkan dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita sehingga kita bisa bersedekah dalam bulan suci Ramadan. Kita sama-sama baca doa. Kita awali terlebih dahulu dengan baca Quran suratul Fatihah. Kita khususkan terutama buat ayahanda tercinta almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita bacakan seluruh keluarga besar yang hadir saat ini, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan di alam kuburnya. Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keluarga kita yang sedang ada urusan, Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan urusannya. Kalau ada keluarga kita yang sedang punya utang, mudah-mudahan Allah permudah untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Anak kita yang sedang berpendidikan, menyelesaikan pendidikan, Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikannya. Anak kita yang sudah waktunya berjodoh, Allah berikan pendamping jodoh terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukhuli syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma nas'aluka al-ismata wal amana inda iqbal Ramadan wa dumna ala iqbali syahri Ramadan warhamna wa barik lana inda syahri Ramadan wa asli jamil akhwana wa akhlaqana fi syahri Ramadan. Allahumma tawil a'marana bi barakati Ramadan wa ahsin akhlaqana bi jahi Ramadan waj'al siyamana hatta mutabi'ata li jami'i syam alladhi sama bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya najata sa'ina bir rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.